Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk penebusan di dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan setiap kami. Dan hidup yang kami hidupi pada hari ini adalah hidup di dalam iman kepada anak Allah yang telah menyelamatkan kami. Yang telah menyerahkan dirinya dan menjadi penebusan bagi setiap kami. Tuhan, ajar kami terus bersyukur, berterima kasih segala hal di mana Tuhan telah mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan setiap kami. Dan bahwa kami terus mengalami kehidupan yang mengenal Engkau lebih dalam lagi dalam hidup ini Tuhan. Dan lebih khusus ketika kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan sendiri memberikan hikmat pimpinan-Mu Tuhan. Sehingga setiap kebenaran yang kami renungkan ini menjadi satu kebenaran yang membawa kami mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Yang membawa ketika kami berjalan seturut dengan apa yang menjadi pimpinan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami memohon kepadamu, berbicara kepada kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, serta juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada. Tuhan, Kau pakai menjadi alat di tangan Tuhan menyampaikan setiap isi hati-Mu bagi setiap kami yang hadir beribadah menyembah Tuhan. Dan biarkan firman-Mu itu terus berbicara, baik buat hamba-Mu maupun juga bagi seluruh umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Sehingga setiap kami mengalami lawatan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, pagi ini kita akan bersama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita sudah masuk dalam seri perkataan Tuhan Yesus Akulah. Ini sudah seri yang ke-6, saudara. Minggu depan adalah perkataan yang terakhir yang akan disampaikan. Dan hari ini kami belajar tentang satu kebenaran ketika Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14, kita akan melihat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Saudara dapat memperhatikan Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi setiap kita kebenaran firman Tuhan ini bagi setiap kita. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Saudara, kalau kita berbicara tentang masalah keselamatan, maka keselamatan adalah sebuah pokok doktrin yang paling utama di dalam kekristenan sebenarnya, saudara. Tentu saja ketika kita juga melakukan penginjilan sekalipun. Maka ketika kita melakukan penginjilan, kita tahu bahwa hal yang paling prinsip yang kita katakan dalam penginjilan adalah itu berkaitan dengan aspek keselamatan, tentu saja. Sebagai contoh, ketika metode penginjilan EE, ya, Evangelism Explosion, saudara. Maka EE akan memulai dengan 2 pertanyaan diagnostik, dan 2 pertanyaan itu menanyakan akan sebuah keyakinan dasar dalam kehidupan manusia. Yaitu pertanyaan pertama yang berkaitan dengan seandainya kamu mati pada hari ini, apakah kamu yakin selamat masuk surga? Itu menjadi pertanyaan yang paling penting ditanyakan bagi setiap orang, gitu ya. Seandainya kamu meninggal hari ini, apakah kamu yakin kamu pasti masuk surga? Enggak cuma yakin masuk surga, tapi pasti masuk surga. Atau dan pertanyaan kedua, saudara. Dan bagaimana kamu bisa yakin pasti masuk surga itu? Maka saudara, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tentu saja kita harus memiliki sebuah keyakinan yang dasar, gitu ya. Sehingga kita mampu menjawabnya bukan sekedar lip service, tetapi itu menjadi sebuah keyakinan iman kita bahwa kita memiliki keyakinan kita masuk dalam surga itu, saudara. Maka salah satu yang menjadi dasar bahwa jaminan keselamatan itu dinyatakan bagi setiap kita tentu saja adalah perkataan Tuhan Yesus. Dan salah satu yang terpenting adalah perkataan ketika Tuhan Yesus berkata bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah sumber hidup itu. Nah, hari ini kita belajar
Dari perkataan Tuhan Yesus inilah kita dapat menyimpulkan bahwa ada dua kebenaran penting yang akan menjadi dasar iman dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya. Maka saudara, perkataan ini menjadi satu perkataan yang mengingatkan kita bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui dan dalam Kristus Yesus, saudara. Saudara, kalau kita berbicara tentang masalah keselamatan, maka agama-agama di dunia juga menawarkan keselamatan mereka, saudara. Maka tentu saja bahwa keselamatan itu tidak eksklusif ya, diberitakan di dalam kekristenan. Karena keselamatan itu juga diberitakan dalam agama-agama yang lain. Ada agama kemudian yang menawarkan keselamatan itu dengan cara menimbang antara dosa mereka dan amal kebaikan mereka. Jika amal kebaikan itu lebih tinggi atau lebih besar dari dosa mereka, maka mereka kemudian selamat dan masuk surga. Dan di sisi lain juga agama yang lain juga menawarkan yang lain gitu ya. Ketika mereka menawarkan bagaimana mereka dalam hidup harus melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Karena apa? Ketika mereka melakukan kehidupan dengan kebaikan-kebaikan itu, maka kebaikan-kebaikan itu menjadi dasar bagi mereka untuk kehidupan mereka selanjutnya. Karena mereka memahami bahwa kehidupan selanjutnya itu adalah mereka kemudian dilahirkan kembali, katanya demikian, saudara. Maka itu berbicara tentang masalah keselamatan juga. Maka di sini kita dapat saya katakan bahwa semua agama sebenarnya, saudara, menawarkan jalan keselamatannya masing-masing. Dan itu menjadi satu hal yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Jika demikian, apakah keselamatan itu menjadi satu hal yang eksklusif ya, dalam pemahaman dalam Kristen saja? Apakah kita sebagai orang percaya kita juga perlu mengakui bahwa ada keselamatan-keselamatan lain? Sebagaimana juga satu pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma, saudara. Dan itu menjadi satu hal mengingatkan banyak orang bahwa ada banyak jalan ya, untuk mendapatkan keselamatan. Apakah demikian? Nah, saudara, hal itulah yang seringkali dipahami oleh begitu banyak orang. Dan salah satu tokoh yang mempopulerkan tentang masalah bagaimana kita perlu ada sebuah pluralisme dalam agama itu kemudian mulai digembor-gemborkan, saudara. Dan salah satu tokoh yang terkenal adalah bernama John Hicks sebenarnya. Karena John Hicks ini kemudian dia mempopulerkan akan pemahaman bahwa keselamatan tidak eksklusif dimiliki oleh agama tertentu saja. Karena semua agama katanya dapat membawa manusia kepada Allah. Itu yang disampaikan oleh seorang John Hicks. Kenapa dikatakan demikian? Karena dia menyimpulkan ada 3 pola yang sama katanya dilakukan oleh agama-agama di dunia ini. Pola yang pertama adalah dikatakan bahwa setiap agama katanya sesungguhnya menyembah Allah yang sama. Itu dikatakan oleh John Hicks. Kalau semua agama menyembah Allah yang sama, bukankah keselamatan itu juga diberikan juga kepada semua agama sebenarnya demikian? Dan John Hicks memikirkan bahwa yang disebut dengan Allah itu adalah yang absolut dalam pemahaman dia, saudara. Dan yang kedua, dia menyimpulkan juga bahwa dalam semua agama-agama itu kemudian mereka mengajarkan moralitas yang sama. Dalam arti bukankah semua agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan kehidupan moral yang baik? Bukankah sama gitu? Itu dalam pemahaman John Hicks. Dan kemudian yang ketiga, dia simpulkan juga bahwa setiap agama katanya memiliki hakikat keselamatan yang sama. Dalam arti bahwa dikatakan bahwa semua agama pasti membawa sebuah doktrin atau pemahaman tentang masalah keselamatan di akhirat nanti, saudara. Nah, itulah yang membuat kemudian ungkapan banyak jalan menuju Roma itu menjadi satu ungkapan yang dianggap itu berlaku gitu ya, bagi seluruh penganut kalangan pluralisme dalam agama ini. Semua jalan keselamatan yang ditawarkan oleh agama-agama itu mendatangkan keselamatan. Itu dalam pemahamannya. Dan saudara, kalau kita berbicara tentang masalah pluralisme agama ini, saudara, ternyata saudara ya, saya juga tercengang dengan data yang ada, saudara. Ternyata pada masa kini itu ya, begitu banyak juga orang-orang Kristen yang ternyata percaya bahwa ada begitu banyak jalan keselamatan yang diberikan oleh agama-agama itu. Dan semua jalan keselamatan itu mendatangkan keselamatan. Dan itu juga dipercaya oleh begitu banyak orang Kristen pada masa kini. Saudara, mengapa saya katakan demikian? Ada survei yang mengatakan, dan itu kemudian ditulis dalam sebuah artikel di New York Times ya, yang diterbitkan tanggal 26 Desember 2008. 17 tahun yang lalu, saudara. 17 tahun lalu artikel ini sudah diterbitkan. Dan artikel ini ditulis oleh Charles Blow. Dan dia mereferensikan satu survei yang dirilis oleh Pew Forum tentang agama dan kehidupan publik dengan satu artikel yang berjudul Heaven for Godless atau surga untuk yang tidak bertuhan.
Dan kemudian dalam artikel itulah kemudian Blow mengatakan bahwa ada 70% orang Kristen Amerika yang percaya ada agama selain agama yang mereka anut itu, selain agama Kristen tentu saja, dapat mengarahkan mereka pada hidup kekal. Jadi 70% responden yang ditanya itu, mereka percaya agama lain pun juga membawa kepada hidup kekal. Itu pemahaman orang Kristen, saudara. Bahkan hampir setengahnya ya dari responden itu kemudian berpikir bahwa apa? Seorang ateis yang baik sekalipun, meski tidak percaya kepada Allah, dia bisa pergi ke surga. Dia bisa masuk ke surga. Itu pemahaman orang Kristen, saudara. Hampir setengahnya. Saya coba membayangkan hampir setengah jemaat yang hadir dalam kebaktian kedua ini gitu ya. Yang percaya dia, kalau orang ateis asal dia baik ya, pasti masuk surga katanya demikian. Wow, itu luar biasa saudara dia pemahaman dia. Dan yang lebih parah lagi adalah ternyata hanya 1% orang Kristen di Amerika itu dalam responden itu yang percaya kalau hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan di Alkitab itu, maka kehidupannya itu dapat mengarahkan dia kepada kehidupan yang kekal. Saudara sangat miris sekali itu ya. Hanya 1% yang mempercayai kalau kita benar-benar taat kepada firman Tuhan, ya sesuai hidupnya dengan kebenaran firman Tuhan, maka itu mengarahkan kita kepada hidup yang kekal itu, saudara. Maka saudara, survei-survei ini menjadi satu survei yang kemudian mencengangkan dalam kekristenan, bagaimana setiap kita kemudian begitu banyak terpengaruh gitu ya, dengan pemahaman-pemahaman akan dunia ini, pengaruh-pengaruh dunia ini, pengaruh-pengaruh bagaimana kita bertoleransi dalam agama, sehingga dalam toleransi agama itu terkadang kebablasan dan kita mengatakan iyalah ya kan samalah Tuhanmu ya kan Tuhan kita sama ya sama-sama kita menyembah Tuhan ya bukankah itu sering kali kita katakan demikian ya Tuhan kita sama bla 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 dan sebagainya banyak jalan menuju ke Roma dan sebagainya saudara. Tetapi hari ini kita mau belajar tentang satu kebenaran karena kita perlu melihat dasar iman orang percaya berdasarkan apa yang Alkitab katakan tentang jalan keselamatan itu. Dan tentu saja ini berbicara tentang apa yang Yesus juga katakan tentang jalan keselamatan itu. Saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan katakan satu perkataan yang sangat kontroversial. Perkataan yang kontroversial bukan hanya pada masa kini, tetapi juga pada masa itu mungkin. Satu perkataan yang sangat keras, ya, sangat tajam. Ya. Dan dia katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Tuhan Yesus dia berkata bahwa akulah salah satu jalan gitu. Tidak demikian. Tuhan Yesus berkata dengan satu perkataan yang sangat tajam dan sangat keras. Dia katakan bahwa akulah jalan itu. Aku bukan salah satu jalan. Akulah jalan itu. Dan dia tegaskan kemudian tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka saudara perkataan akulah jalan kebenaran dan hidup itu sebenarnya saudara. Kalau kita juga melihat dalam bahasa asli dan juga dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, maka kita bisa melihat lebih detail lagi bahwa dikatakan bahwa I am the way, the truth, and the life, saudara. Maka sudah perhatikan di sana selalu dikatakan kata the itu muncul, the way, the truth, the life, saudara. Saudara kata the itu ya, itu menjadi satu hal ya, yang kemudian mengingatkan bagi setiap kita bahwa kata the ini menunjuk kepada pribadi tertentu. Kalau dia menuju kepada sesuatu hal yang random, Tuhan Yesus katakan bahwa I am a way gitu ya, dalam bahasa Inggrisnya ya. Aku tuh cuma sebuah jalan, ya adalah jalan yang lain ada juga gitu loh, seperti begitu. Tapi Tuhan Yesus katakan bahwa akulah satu-satunya jalan, maka dikatakan I am the way. Akulah satu-satunya jalan, tidak ada jalan yang lain. Maka dia berkata bahwa akulah satu-satunya jalan, akulah satu-satunya kebenaran, dan akulah satu-satunya sumber hidup itu. Itulah yang Tuhan Yesus katakan dengan apa yang dikatakan itu. Maka disinilah pemahaman yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan keselamatan dalam agama-agama yang lain saudara. Maka saya katakan itu tidak ada dalam pemahaman di dalam Alkitab. Dan gereja mula-mula pada abad-abad awal kekristenan saudara sangat setia dengan pengajaran ini saudara. Maka kalau kita bisa tahu bahwa sikap tegas ini juga dikatakan oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus juga berkata pada jemaat di Efesus. Dalam Efesus pasal yang kedua. Rasul Paulus katakan apa? Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Dan seterusnya saudara. Dan kemudian perhatikan di sana. Dikatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus apa yang terjadi?
tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia ini. Saudara, itu perkataan yang keras dikatakan Rasul Paulus di sini, saudara. Rasul Paulus katakan bahwa kalau kamu itu katakan tanpa Kristus, apa yang terjadi? Kamu tidak dapat bagian dengan apa yang dijanjikan. Berkaitan dengan apa? Dengan surga, saudara. Bagian-bagian, hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal anugerah yang diberikan oleh Tuhan lewat surga itu. Tapi kemudian katakan bahwa tidak ada pengharapan tanpa Allah di dalam dunia. Maka itu satu hal yang menegaskan bagi setiap kita bahwa di luar Kristus tidak ada jalan keselamatan itu. Dan kemudian Rasul Paulus katakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Maka dasar pengajaran dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini menjadi satu dasar pengajaran yang terus yang mengingatkan bahwa memang Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Di luar Kristus kamu jauh, di luar Kristus kamu jauh, tetapi di dalam Kristus kamu dekat. Artinya di sini Alkitab dengan otoritasnya dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus Yesus. Dan sila saya mau katakan bahwa gereja juga harus setia pada pengajaran sejati yang bersumber dari otoritas Alkitab, saudara. Tetapi kemudian kalau kita tahu bahwa dalam perkembangan kekristenan ada begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat, ada begitu banyak kemudian pengajar-pengajar palsu yang berusaha ingin menggoyahkan kekristenan di sana. Dan salah satunya juga adalah sebuah pengajaran filosofi dan sebuah buku yang terbit sekitar di awal abad ke-20, saudara. Dan buku ini ditulis oleh Levi Dowling, berjudulnya The Aquarian Gospel of Jesus Christ, saudara. Dan dalam buku itu juga dikatakan ada satu perkataan yang mengatakan seakan-akan benar, tetapi saya katakan sangat menyesatkan. Karena dikatakan demikian. Dan semua umat manusia akan terpesona dan menyembah Yesus sebagai Allah. Namun Yesus berkata, akulah saudaramu yang datang hanya untuk menunjukkan jalan kepada Allah. Kalian tidak boleh menyembah manusia. Terpujilah Allah yang Maha Kudus. Saudara, kadang-kadang kalau kita tuh gak jeli sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita merasa perkataannya kayak benar juga Tuhan juga katakan kan, kamu jangan menyembah aku, kamu harus menyembah Tuhan. Kayaknya di Alkitab pernah ada itu catatan-catatan demikian Jadi kita katakan benar juga Yesus kan hanya menunjukkan jalan. Jangan menyembah Yesus. Sembahlah kepada Allah yang Maha Kudus. Allah yang Maha mulia, yang Maha besar itu. Seakan-akan benar, saudara. Tapi justru perkataan-perkataan ini atau pengajaran-pengajaran filosofis ini satu pengajaran yang menyesatkan orang-orang percaya di sana. Karena apa? Karena seakan-akan pengajaran ini benar menyatakan Yesus adalah penunjuk jalan kepada Allah. Padahal tidak demikian. Jelas sekali dikatakan bahwa Yesus bukan sekedar penunjuk jalan. Yesus adalah sang jalan itu sendiri, saudara. Dan itu menjadi satu hal yang sangat-sangat berbeda. Yesus bukan sekedar menunjukkan jalan, tetapi dia adalah jalan itu sendiri. Sehingga kita berjumpa dengan Allah Bapa di sorga. Itulah mengapa Tuhan kemudian mengatakan bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah satu-satunya yang benar. Dia adalah satu-satunya yang benar. Dia adalah satu-satunya yang memberikan kehidupan karena dia sumber hidup. Dan sebagai pribadi yang benar, sumber kehidupan, dia layak menjadi sang jalan itu. Dia layak menjadi jalan keselamatan bagi setiap orang ketika mereka mencari Allah yang benar dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan Yesus tidak segan-segan kembali dia mengatakan apa? Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, saudara. Maka disinilah otoritas keilahian Kristus itu ditunjukkan. Karena dia bukan sekedar manusia yang menunjukkan jalan menuju kepada Allah. Tetapi dialah kebenaran itu sendiri. Dialah pemilik kehidupan. Dialah jalan yang membawa setiap kita pasti berjumpa dengan Allah Bapa di sorga, saudara. So di sini kita bisa melihat bahwa perkataan itu kemudian juga sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus juga katakan dalam Injil yang lain. Dalam Matius 11 ayat 27 dan 28, sesuatu perkataan luar biasa juga Tuhan Yesus katakan apa?
Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Semua sudah diserahkan katanya. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang padanya anak itu berkenan menyatakannya. Satu hal yang penting dan luar biasa. Gitu ya. Kalau saudara ingin mengenal siapa Allah Bapa itu, kenallah Yesus Kristus. Ketika saudara mengenal Yesus Kristus, saudara mengenal Allah Bapa di sorga. Itu poin penting dalam kehidupan setiap kita, tentu saja saudara. Itulah sebab itu Yesus katakan di ayat ke-28. Dia katakan, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kau saat ini bergumul dengan keselamatanmu. Kalau hari ini engkau benar-benar mengalami satu kehidupan yang bimbang tentang masa depan setelah kematianmu. Maka Tuhan katakan, datang kepadaku. Datang kepada Yesus. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena di dalam Kristus tidak ada lagi keraguan. Di dalam Yesus kita tidak lagi mengalami sesuatu kehidupan yang letih lesu berbeban berat itu. Karena kita menemukan kepastian jawaban akan kehidupan kita. So, itu menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan setiap kita. Saudara, kalau kita berbicara tentang kapal Titanic gitu ya, ada satu kisah dalam kisah tenggelam kapal Titanic ini yang luar biasa. Yaitu dari seorang penumpang bernama John Harper. Saudara, John Harper ini seorang penginjil, saudara. Dan sebenarnya ketika dia menumpang Titanic, dia sebenarnya akan menumpang sebuah kapal yang lain, namanya kapal Lusitania. Gitu ya. Tetapi karena ada perubahan jadwal, maka dia tidak jadi naik kapal itu, dia naik kapal Titanic, saudara. Dan dia naik kapal Titanic itu bersama dengan putrinya berusia 6 tahun bernama Nana. Gitu ya. Dan dia berencana pergi ke Moody Memorial Church di Chicago. Tempat dia kemudian diundang untuk memberitakan Injil selama 3 bulan di Chicago di Amerika Serikat, saudara. Dan ketika kapal Titanic itu menghantam gunung es itu, saudara itu ya. Dan mulai karam, perlahan-lahan mulai karam itu. Kemudian Harper memastikan putrinya ditempatkan ke dalam salah satu sekoci. Dia taruh putrinya itu dalam sekoci. Tetapi Harper tidak masuk ke sekoci itu. Apa yang dilakukan oleh Harper? Harper justru pergi meninggalkan putrinya. Dan dia kemudian mendatangi setiap orang. Karena apa? Disitulah momen ketika Harper kemudian menginjili setiap orang yang dia temui. Ketika kapal itu sudah mulai makin karam gitu, dan mulai air itu sudah mulai masuk. Maka dia berenang ke kiri, ke kanan. Dia menjumpai setiap orang-orang yang mulai mendekati tenggelam itu. Selalu dia datang kepada orang-orang itu dan kemudian dia berkata bahwa apakah engkau sudah diselamatkan? Kalau orang berkata ya, maka dia akan berpindah ke orang lain. Tetapi ketika orang itu berkata, aku belum diselamatkan, aku tidak diselamatkan dan sebagainya. Maka dia selalu berkata dengan perkataan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan. Maka dia akan menghampiri orang lain lagi, dia katakan percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Dia terus lakukan itu, dia tidak peduli dengan hidupnya. Karena itu menjadi momen bagaimana dia mengabarkan akan satu jalan keselamatan yang pasti yang dia imani dalam hidupnya. Saudara, perkataan-perkataan ini kemudian membawa satu orang yang dipercaya adalah orang yang terakhir yang ditobatkan oleh John Harper ini, saudara. Dan 4 tahun berselang kemudian ketika ada pertemuan akan korban-korban Titanic yang diadakan di Ontario, Kanada, saudara. Maka pria ini kemudian bersaksi. Dalam kesaksian itu kemudian dia menangis. Karena apa? Karena dia benar menceritakan bagaimana John Harper telah membawa dia mengenal Kristus dalam hidupnya. Bagaimana John Harper membawa dia mengenal Tuhan. Saudara, kemudian kesaksian itulah yang kemudian dicatat dalam sebuah traktat ya, yang berjudul I Was John Harper's Last Convert. Saya adalah orang yang terakhir ditobatkan oleh John Harper. Suatu menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Dan di sini kita diingatkan John Harper adalah seseorang yang tahu bagaimana menghidupi kehidupan diselamatkan oleh Kristus dan bagaimana dia memberitakan tentang keselamatan hanya dalam Kristus Yesus itu. Itulah sebabnya saya mengatakan bagi setiap kita, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Timothy Keller, saudara, ketika dia berkata, all religions and philosophies say this is the way, only Jesus says
I am the way. Mungkin pemimpin-pemimpin agama, kalangan-kalangan orang, filsuf-filsuf, mereka bisa berkata bahwa ini mungkin jalannya, itu jalannya, yang ini jalannya. Ada begitu banyak jalan ditawarkan pemimpin agama dan kalangan-kalangan filsuf, saudara. Tetapi Yesus berkata, dia tidak berkata bahwa ini jalannya. Dia tidak katakan demikian. Dia katakan, akulah jalan itu. Itu menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan setiap kita. Dan saya ingin mengajak bagi setiap kita, saudara, untuk sungguh-sungguh memiliki satu keyakinan yang teguh. Bahwa hanya Kristus satu-satunya jalan keselamatan bagi umat manusia. Saya ingin setiap kita dapat menyaksikan itu kepada orang-orang di luar sana. Jangan lagi tidak percaya, jangan lagi ragu, jangan lagi bimbang. Tapi yakinlah teguh, Kristus satu-satunya jalan keselamatan yang membawa orang berjumpa dengan Allah Bapa di sorga. Yang kedua, klaim dari Tuhan Yesus itu mengingatkan kita bahwa satu-satunya yang membawa kita itu mengalami relasi dengan Sang Bapa hanya melalui Yesus Kristus, saudara. Saudara, kalau kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan klaim itu ya, aku satu-satunya jalan, ya, kebenaran dan hidup itu, maka sebenarnya konteksnya itu bermula dari wajangan-wajangan Tuhan Yesus ketika malam sebelum Tuhan Yesus kemudian ditangkap dan kemudian disalibkan, saudara. Di sana Tuhan Yesus memberikan begitu banyak ya, wajangan-wajangan kepada para murid dengan tujuan meneguhkan hati para murid. Dan itulah mengapa kemudian di ayat pertama ya, dikatakan Tuhan Yesus katakan bahwa janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan selanjutnya kemudian di ayat ke-27 Tuhan Yesus juga kembali mengingatkan mereka, jangan gelisah dan gentar hatimu, saudara. Saudara, itu menjadi satu perkataan yang meneguhkan iman para murid pada saat itu. Untuk tidak gelisah, untuk percayanya kepadanya, untuk tidak gentar hatinya. Karena apa? Karena dia kemudian menegaskan bahwa aku akan pergi memang, tetapi akan pergi menjadikan tempat bagi kamu kelak. Nah, disitulah kemudian ketika Tuhan katakan bahwa dia akan pergi menjadikan tempat bagimu itulah. Kemudian Thomas dengan ketidakmengertinya, kemudian dia bertanya itu ya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Itu pertanyaan dari Thomas. Sebelumnya ya, di pasal 13 Simon Petrus juga pernah nanya, saudara. Simon Petrus katakan bahwa Tuhan, kemana engkau pergi? Kata Simon Petrus. Jadi mereka pada bingung, saudara, tidak mengerti. Terus katakan aku akan pergi ke tempat, aku akan sediakan tempat bagimu. Mereka tidak ngerti di situ. Karena memang benar, ketika itu Tuhan Yesus katakan demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan dia katakan bahwa sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, yang menarik bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan kata tempat itu, ada dua kata tempat yang muncul di sana di ayat kedua itu. Yang pertama berkaitan dengan rumah Bapakku, ya, itu tempat. Yang kedua adalah Tuhan Yesus pergi menyediakan tempat bagi para murid. Tetapi yang menarik bahwa kata tempat yang dalam terjemahan yang sama itu sebenarnya memakai kata yang berbeda. Kata tempat yang pertama memakai kata mone, tempat yang kedua memakai kata topos. Dan dua pemahaman ini adalah dua pemahaman yang berbeda sebenarnya. Maka saudara, kalau kita bisa melihat ketika dia berbicara tentang masalah topos, maka topos itu berbicara tentang sebuah lokasi yang berkaitan dengan tempat atau ruang gitu loh. Atau dapat dikatakan tempat, rumah yang ada ruangannya, ya kira-kira seperti begitu. Itu topos sebenarnya, ya tempat juga itu ya. Tetapi tempat yang pertama ketika dikaitkan dengan rumah Bapa, atau kata mone atau kata dasarnya adalah kata meno itu ya. Itu menunjuk pada sebuah lokasi relasional. Yang artinya bisa dapat diartikan itu tempat berdiam, tinggal. Dan itu menunjuk kepada apa? Persekutuan relasional, ya. Tinggal bersama gitu loh. Jadi ketika dia berbicara masalah rumah Bapakku itu, dia berbicara tentang apa? Tempat relasional sebenarnya. Sebuah persekutuan yang intim, yang hangat, yang luar biasa, yang akan dialami orang-orang percaya itu dengan Sang Bapa dan Sang Anak itu. Nah, disitulah kita kemudian diingatkan akan hal ini, saudara. Karena apa? Karena kemudian dalam perspektif inilah, ya, maka rumah Bapa di ayat kedua ini, maka kita perlu melihat bahwa rumah Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus itu tidak berbicara tentang sebuah tempat khusus, lokasi, ya, ruangan, tidak, saudara.
Tetapi secara khusus ketika dia berbicara tentang rumah Bapa itu, dia berbicara tentang sebuah relasi di mana sang Bapa itulah, di dalam sang Bapa itulah sang anak berdiam. Dan pada dirinya setiap orang yang berdiam bersama dengan sang anak ikut berdiam di dalam sang Bapa. Itulah mengapa di ayat yang ke-7 Tuhan Yesus menegaskan, sekiranya kamu mengenal aku, katanya, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Saudara perhatikan di sana, kalau kamu kenal aku, katanya, kamu pasti kenal Bapa. Luar biasa, ya. Mengenal Yesus berarti kenal Bapa di sorga. Mau kenal Bapa di sorga, kenal Yesus lebih dulu. Dan dikatakan kemudian ketika kemudian Filipus mulai menanyakan, karena dia berkata, aku ingin melihat sang Bapa itu. Ya. Dan kemudian Tuhan Yesus menjawabnya, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. So disinilah kita diingatkan bahwa keselamatan itu bukan selalu diasosiasikan dengan surga yang adalah tempat. Benar saudara, surga salah satunya adalah tempat. Tapi kan kita berbicara tentang surga, kita berbicara tentang rumah Bapa, sebenarnya Tuhan Yesus juga berbicara tentang apa? Keselamatan ya, diartikan juga tentang persekutuan itu dengan Allah Bapa melalui di dalam Yesus Kristus yang adalah sang jalan itu. Maka disitulah kemudian kita dibawa kembali pada satu relasi yang dipulihkan dengan Allah Bapa di sorga. Kita berdiam bersama dengan Allah di dalam hadiratnya. Itu pun artinya surga, saudara. Maka kalau seringkali kita berpikir bahwa surga hanyalah sebuah tempat, maka mungkin pemikiran kita terlalu sempit. Surga bukan sekedar tempat yang indah yang disediakan Tuhan di kekekalan nanti. Tapi surga itu juga berbicara tentang satu tempat berdiam, tempat persekutuan, dan tempat bersekutu kita bersama dengan Allah Bapa di sorga. Hari ini mungkin ada begitu banyak orang yang membuat dirinya menjadi resah, gelisah. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa tidak ada kepastian dalam hidupnya. Tetapi bila kita terus diingatkan bahwa tempat teraman, tempat ternyaman dalam hidup kita itu bukan dunia ini. Tempat teraman dan tempat ternyaman dalam kehidupan setiap kita itu hanya ada di dalam hadirat Allah. Saudara pastikan bahwa kita itu ada dalam hadirat Allah. Pastikan kita ada bersama dengan Allah Bapa di sorga itu. Itu tempat persekutuan yang paling aman dan nyaman dalam kehidupan setiap kita. Itulah mengapa saya katakan bahwa cicipan sorgawi itu sudah diberikan oleh Tuhan ketika ada dalam dunia ini, saudara. Ketika kita hidup dalam dunia ini, Tuhan sudah berikan itu cicipan surgawi itu sebenarnya. Ketika kita ada dalam Kristus dan Kristus ada dalam kita. Surga itu sudah bisa kita rasakan bukan nanti. Sekarang cicipan itu sudah diberikan bagi setiap kita. Kalau surga itu sudah bisa kita cicipi dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Apa yang membuat kita gelisah dalam dunia ini? Apa yang membuat kita bimbang dengan kehidupan kita pada masa ini, saudara? Justru kalau kita sering gelisah, kita masih bimbang, kita masih penuh ketakutan dengan masalah kehidupan kita itu, saudara, maka bisa jadi mungkin kita adalah orang-orang yang belum percaya kepada Kristus Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan dalam kehidupan setiap kita. Itulah sebabnya jangan tidak percaya, kata Tuhan Yesus. Percayalah kepadaku. Percaya Yesus memiliki damai sejahtera yang dimiliki Kristus, yang diberikan Kristus di dalam hati setiap kita. Saudara, sekitar seminggu lalu tanggal 28 Maret 2025 saya percaya bahwa tidak ada yang menduga dan setiap kita terus dikejutkan dengan satu gempa yang besar sekali 7,7 skala Richter di Myanmar, saudara. Dan gempa itu merobohkan ribuan bangunan, ya mungkin ratusan tempat ibadah. Bahkan juga yang heboh itu adalah gempa itu juga sampai terasa di Thailand, di China, di Bangladesh, saudara itu ya. Dan negara-negara sekitar juga terasa gempa itu. Dan bahkan merobohkan satu gedung bertingkat yang belum jadi di Thailand. Bahkan rubuh seketika, saudara ya. Dengan waktu yang tidak terlalu lama. Dalam sekejap di situ. Dan gempa ini kemudian membuat kita merefleksikan bahwa kapanpun kejadian-kejadian yang tidak terduga itu bisa terjadi dalam kehidupan setiap kita.
Dan itulah kemudian direfleksikan oleh salah satu rekan jemaat kita, Denny, saudara. Denny kemudian bercerita kepada saya, ya, dia katakan dia menceritakan kembali dan dia teringat apa yang terjadi dalam hidupnya ketika gempa di Bali itu terjadi di tahun 2018. Gempa 7 skala Richter juga pernah terjadi di Bali, saudara. Dan itu terjadi di hari Minggu 5 Agustus 2018. Bahkan ketika kebaktian umum ketiga di GKI masih berjalan. Gempa 7 skala Richter. Cuman beda 0,7 gitu ya. Kalau di Myanmar 7,7 saudara, yang ini 7 saudara di Bali dan di Lombok saudara ya. Dan gempa itu sangat kuat gitu ya. Yang membuat kemudian jemaat-jemaat Tuhan dan ibadah belum selesai itu mereka dan mereka lari semua katanya. Dan dia menceritakan bahwa dia pada saat itu dia sedang menjadi pemain musik, jadi organis ya. Dan dia katakan dia jadi satu dari 3 orang yang keluar paling terakhir. Dia, Musa Gabriel dan Pastor Brandon katanya. Mereka adalah orang terakhir yang bisa keluar ya, dari mungkin dari pintu ibadah ini, saudara. Dan ketika di tengah-tengah kekalutan, ketakutan dirasakan karena kemudian dia terasa atap itu seakan-akan kayak mau roboh katanya begitu. Ya. Dan dia belum bisa keluar. Ya. Disitulah kemudian dia katakan bahwa dia mulai berpikir mungkin ini adalah hari terakhir saya hidup. Mungkin ini adalah kesempatan saya yang terakhir menikmati kehidupan dalam dunia ini. Tetapi kemudian dia katakan bahwa kalaupun saya meninggal pada hari ini, saya meninggal ketika saya melayani Tuhan. Dan itu menjadi satu hal yang kemudian membuat saya merasakan bahwa itulah penghiburan bagi setiap kita, saudara. Ya. Itulah kekuatan kita, penghiburan kita ketika kita mengalami ketakutan-ketakutan yang kita rasakan dalam kehidupan setiap kita. Kita tidak tahu, saudara, kapan masa hidup kita ini. Mungkin ketika kita keluar dari tempat ibadah ini, kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Besok kita nggak tahu, bulan depan kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tetapi yang menjadi satu hal yang penting adalah apakah kita sudah pasti menerima keselamatan yang daripada Tuhan itu. Saudara, peristiwa gempa di Bali itu memang tidak membuat terjadi ada korban jiwa, gitu ya, terutama di gereja, saudara. Nah, saya pernah mendengar katanya cuman tembok samping ya, tembok sebelah sana itu karena memang tembok batas pagar, saudara, sempat roboh katanya ya, sebagian sempat roboh, demikian saudara. Tapi kita bersyukur ya, Tuhan masih memberikan orang-orang jemaat-jemaat Tuhan keselamatan, gedung tempat ibadah tetap kokoh ya, dan dibangun dengan baik, saudara ya. Mungkin beda dengan bangunan-bangunan yang mungkin dikorupsi gitu ya, kita nggak tahu ya. Tapi kita bersyukur ya, dibangun dengan baik sehingga bisa kokoh meskipun gempa yang cukup besar terjadi. Tetapi di situ menjadi satu hal, bagaimana saya punya kerinduan bagi setiap kita yang hadir dalam ibadah ini, saudara. Apakah kita juga memiliki keyakinan yang sama, yang pasti di dalam Kristus Yesus, bahwa ketika kita berakhir hidup kita dalam dunia ini, entah kapan itu, kita pasti ada bersama dengan Allah Bapa di sorga. Kita pasti ada memiliki relasi bersama dengan Allah Bapa di sorga itu. Menikmati surga yang disediakan Yesus Kristus bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Saya biar itu menjadi satu hal yang terus menggetarkan setiap kita dan mengingatkan setiap kita. Agar kita sungguh-sungguh meyakini di dalam iman kita bahwa jalan keselamatan itu telah kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk satu perkataanmu yang tegas tetapi menghibur, menguatkan kami. Bahwa Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan bagi setiap kami. Engkaulah Tuhan satu-satunya sumber kehidupan kami. Dan Engkaulah satu-satunya kebenaran dalam kehidupan setiap kami. Dan biarlah itu menjadi satu hal yang membawa kami semakin hari semakin dikuatkan dan tidak digelisahkan dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kami. Ada banyak hal yang mungkin membawa ketakutan-ketakutan dalam hidup kami, Tuhan. Tapi ada satu kekuatan di tengah-tengah ketakutan itu. Karena kami memiliki Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap jaminan keselamatan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.